Judul ILC lebay, diobrak-abrik sama Adian. TV One dan ILC sangat sulit dikatakan netral. TV One terlihat memihak salah satu kubu. Jika di Pilkada DKI 2017 TV One cenderung memihak Anies, di Pilpres 2019 cenderung memihak Prabowo. Saya kira banyak orang yang memberikan penilaian seperti itu. Oleh karena itu, sangat logis jika program acara yang ada pada TV One punya tujuan politis, seperti memperbaiki citra calon yang akan didukung atau membela orang yang dulu yang didukung, yang sedang dikritik habis oleh rakyat. Kira-kira apa tujuan TV One dengan menyiarkan ILC dengan tajuk Anies di pusaran bully? Jika bukan untuk membela Anies, memframing Anies yang menjadi sosok yang terzalimi dan teraniaya. Atau begini saja, apakah ILC pernah membuat tajuk misalnya Jokowi di pusaran bully? Padahal kalau kita lihat apa yang menimpa Anies saat ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang menimpa Jokowi. Jokowi tidak hanya dibully tapi juga difitnah, dicaci maki, bahkan diancam untuk dibunuh. Maka dari itu saya pikir TV One melalui ILC terlalu lebay dalam membuat judul. Hal ini semakin menunjukkan kalau TV One memang tidak netral. Acara ILC selain untuk meraih rating yang tinggi, juga digunakan untuk kepentingan politis. Sekilas ILC ingin memberikan pembelaan untuk Anies karena terus-terus dikritik oleh sebab membuat kebijakan yang aneh, serta hasil kerja yang sampai saat ini tidak bisa dikatakan memuaskan. Maka wajar ketika Adian Apitupulu diberikan kesempatan bicara, dia mempermasalahkan judul yang ILC angkat, karena kata pusaran bully tidak menggambarkan kondisi saat ini. Menurut Adian, kata pusaran bully berarti berputar-putar dalam bulian. Kira-kira seperti itu. Adian juga ingin menegaskan sebenarnya arti kata bully itu apa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang termasuk, bully adalah pelecehan lisan, paksaan, ancaman atas dasar ras, agama, gender, tindakan penindasan dan sebagainya. Adian tidak melihat ada pusaran itu pada diri Anies. Adian tidak melihat ada proses bully yang terjadi pada diri Anies. Adian mempertanyakan apakah ada ancaman dan persekusi ke Anies. Bahwa ada satu atau dua akun yang menghina Anies, itu namanya bukan pusaran. Adian menyebut judul ini sangat bombastis dan mungkin ada keterkaitan dengan Pilpres 2024. Seolah-olah Anies sosok yang teraniaya sedemikian rupa lalu rakyat simpati. Adian benar-benar mempertanyakan di mana bulinya Anies. Adian juga membandingkan dengan kasus Pilkada 2017 siapa yang benar-benar mengalami pembulian yang luar biasa dibanding apa yang menimpa Anies. Ahok dibully, dipersekusi, diintimidasi, yang hal itu tidak dialami oleh Anies. Anies menegaskan, Adian menegaskan bahwa kritik yang datang ke Anies wajar-wajar saja, dan kritik tidak identik dengan bully. Adian memberikan contoh ketika ada anggarannya membengkak karena jumlah TGOPP yang sangat banyak, namun hasil kerjanya tidak relevan. Lalu masyarakat memberikan kritik, apakah ini dinamakan bully? Contoh lain ketika polusi udara meningkat karena banyaknya kendaraan, kemacetan pun meningkat, tapi solusinya malah memperlebar trotoar, bukan memperlebar jalan, dan itu kontradiktif. Satu sisi ganjil genap, sisi lain jalan dikecilin. Hal seperti ini wajar jika mendatangkan kritik, tapi ini bukan bully. Hal seperti itu yang ingin ditegaskan oleh Adian. Beberapa kali Karni Ilyas terlihat menyela pernyataan-pernyataan Adian, ingin membela judul ILC yang menurut Adian tak tepat dan terlalu bombastis. Beberapa kali juga Karni Ilyas menyela pernyataan narasumber yang mengkritik Anies, yang terlihat seperti ingin membela. Karni Ilyas tidak membiarkan narasumber yang mengkritik Anies untuk menyampaikan pernyataannya dulu hingga selesai tanpa disela. Judul ILC semalam memang diobrak-abrik oleh Adian. Karni Ilyas selaku pembawa acara terlihat begitu dipermalukan, seolah-olah ILC disengaja dibikin acara memang untuk membela Anies, memframing Anies seolah teraniaya karena berada di pusaran bully. Padahal kenyataannya hanya kritikan itu sangat wajar karena kinerja Anies yang masih mengecewakan. Tapi Karni Ilyas dan TV One harus berterima kasih juga kepada Adian, karena jika Adian tidak hadir, kami pendukung Jokowi tidak akan sudi untuk menonton ILC. Mungkin ILC hanya ditonton oleh para kampret-kampret dan JKT58 saja. Adian mungkin mempermalukan ILC karena bikin judul yang lebay dan bombastis, tetapi Adian juga membuat penonton ILC makin banyak. Adian punya daya magis yang cukup kuat di ILC, sehingga membuat kita masih sudi untuk menonton ILC. Hai, salam dari rakyat jelata seperti kita-kita. Artikel ini dibaca dari Suwo.com, ditulis oleh Ayas. Dan bagaimana menurut Anda?